dijaga oleh makhluk berwujud banteng. Teman-teman, tahu tidak? Ternyata kekayaan yang diperoleh oleh Ki Banteng Oreng berasal dari usahanya sebagai pembuat senjata yang selalu dipesan oleh kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Trang, tring, bunyi gentayangan besi yang ditempa. Kepulan asap dan percikan api henti-henti keluar dari tempat pembuatan senjata. Penyembuhan senjata dilakukan di sekitar sumur Siuk Jawa yang airnya sangat jernih dan tak pernah mengering. Bahkan sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada suatu hari ada seorang yang ingin mencuri kerbau milik Kiai Holeludin. Wah, banyak sekali kerbau di sini. Pasti ini hari keberuntunganku. Karena sepi begini, aku bisa leluasa mengambilnya. Akan tetapi, sebelum berhasil mengambil kerbau milik Kiai Holeludin, seketika si pencuri itu tidak bisa pergi kemana-mana. Hanya mondar-mandir di tempat seperti yang lupa ingatan. Tak lama kemudian, datanglah seekor banteng yang sangat besar. Kulitnya berwarna loreng. Si pencuri itu sangat ketakutan dan lututnya bergetar. Dengan suaranya yang lantang dan sikapnya yang bijaksana, banteng loreng itu menegur si pencuri tersebut. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Mau apa kamu di sini?" teriak Ki Banteng Loreng. "Saya sedang mencari rumput," kata si pencuri terbata-bata. "Jangan bohong kamu. Kenapa malah mendekati kerbau-kerbauku? Kamu mau mencuri kerbau kan?" "Tidak, saya sedang mencari rumput." "Jangan bohong kamu. Semakin kamu berbohong, maka kamu akan semakin lupa ingatan. Bahkan kamu akan gila selamanya. Tetapi kalau kamu mau mengakui perbuatanmu, maka akan kusembuhkan ingatanmu." Mendengar perkataan Ki Banteng Loreng, akhirnya si pencuri itu mengaku. "Maafkan saya, Ki. Saya memang awalnya mau mencuri kerbau, tetapi saya malah lupa ingatan. Tolong saya, Ki. Saya ingin pulang." "Baiklah, jika kamu benar-benar menyesali perbuatanmu itu, aku akan menyembuhkanmu," jawab Ki Banteng Loreng. Untuk menyembuhkan si pencuri tersebut, Ki Banteng Loreng memanjatkan doa, membakar sintung kelapa. Teman-teman, sintung kelapa dalam bahasa Sunda artinya kulit bunga kelapa yang sudah kering. Kemudian Ki Banteng Loreng mengibaskannya ke wajah si pencuri tersebut. Dengan izin Allah, akhirnya ingatan si pencuri pulih dan bisa pulang kembali ke rumahnya. Kisah tersebut membuat Ki Banteng Loreng sebagai jelmaan dari Kiai Holeludin sebagai sosok perkasa dan pelindung warga melalui kebijaksanaan dan ketinggian ilmu yang dimilikinya. Waktu terus bergulir, tahun demi tahun berganti, hingga peristiwa pun terjadi. Pada suatu hari, ada seseorang anak yang sedang mencari daun imba untuk makanan kambing peliharaannya. Anak itu pergi ke tempat Ki Banteng Loreng pernah tinggal. Orang tuanya sudah menasihati dan melarangnya untuk tidak pergi mencari daun imba ke sana. Tetapi anak itu tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Hingga pada malam harinya terdengarlah suara kambing mengembik lari dari kandangnya. "Embe, embe, embe." Setelah 2 hari pencarian, akhirnya kambing itu ditemukan di atas pohon kiara. "Embe, embe, embe, embe." Teman-teman, kisah tersebut membuat warga semakin percaya akan Ki Banteng Loreng. Cerita ini
Bahkan dibuatkan taman khusus yang menjadi ikon di Desa Ciberem dan Desa Jajawar Kota Banjar. Teman-teman, hikmah dari cerita ini, kita tidak boleh mengambil hak orang lain apabila tidak ingin mendapatkan akibat yang buruk. Kita juga tidak boleh melanggar nasihat orang tua. Cintai dan jagalah alam serta makhluk hidup. Terima kasih dan sampai jumpa.